Apa tujuan Hilcon melantai di Bursa Efek Indonesia dan bagaimana kinerja Hil di tahun 2022? Saat ini telah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia Bapak Jaya Angdika selaku Direktur Investasi PT Hilcon Tbk. Selamat sore Pak Jaya, apa kabar ya Pak? Selamat sore Bu Sasa. Ya, sekali lagi selamat. Hilcon resmi melantai di Bursa Efek Indonesia Pak dan resmi menjadi emiten ke-21 ya yang melantai. Ya. Kalau kita lihat dalam 2 hari perdagangan bahkan kinerjanya cukup impresif, peningkatannya hampir 20%. Nah sebetulnya apa sih Pak tujuan dari Hilcon melantai di bursa? Tujuan kami adalah selain mendapatkan dana segar, Hilcon juga berharap dapat meningkatkan loyalitas dari karyawan dan juga meningkatkan kemampuan karyawan. Upaya ini kita harapkan dapat meningkatkan juga efisiensi operasional perusahaan dan juga meningkatkan profitabilitas. Dengan demikian, kita juga mengharapkan dengan ini meningkatkan nilai dan kredibilitas Hilcon di mata klien kami dan juga di para investor, Bu. Jadi meningkatkan loyalitas, profitabilitas yang pasti kredibilitas di mata investor. Pasti, Bu. Nah, kalau kita lihat dengan suksesnya Hilcon melakukan hajatan IPO, Pak, berapa sih dana segar yang berhasil diraup? Dan ini dananya akan digunakan untuk apa saja, Pak? Dana segar yang berhasil kita raup itu sekitar 552 miliar. Dan yang akan kita gunakan adalah 55% untuk modal kerja perusahaan dan 45% untuk belanja modal. Belanja modal ini adalah kita mau membeli alat-alat berat untuk pertambangan nikel dan juga penunjang-penunjang lainnya. Oke, jadi 55% untuk modal kerja dan 45% untuk belanja modal ya Pak ya? Yes. Pak Jaya, kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir Indonesia diberkahi dengan windfall commodity. Nah sejauh ini seperti apa sih dampaknya bagi kinerja Hil sepanjang tahun lalu? Berapa banyak dampaknya bagi Hilcon? Ya, pertumbuhan dan perkembangan bisnis kami didorong oleh peningkatan produksi pertambangan, terutama klien kami di sektor pertambangan nikel. Jadi hal ini membantu kami mendapatkan pertumbuhan pendapatan yang cukup baik dengan compounded annual growth rate 77% di periode 2019 sampai 2021. Sebagai gambaran, di 2019 kita itu mendapatkan pendapatan sekitar 600 miliar. Di 2020 kita mencapai pendapatan 1 triliun. Di 2021 kita 1,9 triliun. Dan di 2023 kita mencetak pendapatan 3 triliun. Oke, itu tadi capaian dan juga targetnya, Pak. Tapi sebetulnya yang sudah tercapai. Yang sudah tercapai. Lalu sebetulnya seperti apa sih sebetulnya peluang yang dilihat Hilcon begitu, Pak, dengan Hilcon resmi menjadi pionir emiten kontraktor nikel pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia dengan potensi industri nikel yang berkembang cukup pesat di tanah air. Ya, kita melihat dengan berkembang pesatnya penambahan smelter seperti berita-berita di awal tahun di mana Indonesia mempunyai smelter sekitar 40 smelters yang telah berjalan dan beroperasi dan juga diharapkan 3 sampai 5 tahun ke depan akan bertambah 135 smelters. Itu kita harapkan permintaan akan biji nikel akan selalu bertambah, Bu. Jadi bagi kami sebagai kontraktor tambang nikel, harga komoditas nikel tidak berpengaruh kepada kami karena tidak berdampak langsung ya, tidak Pak? berdampak langsung karena apa yang dihasilkan mine owner akan selalu untuk menjual kepada smelters. Permintaan akan biji nikel dari smelters itu cukup tinggi di Indonesia dan kita percaya cost production di Indonesia ini untuk pengolahan pemurnian mineral nikel itu lebih rendah dibanding negara lain karena cukup dekat dari satu tempat ke tempat lain di mana tambang dan lokasi smelter hanya berjarak beberapa kilometer, bisa lewat darat menggunakan truk dan juga mungkin lewat barging. Kita juga bisa bandingkan cost production kalau misalkan itu dari China selalu mengimport mungkin dari Filipina atau Indonesia di mana itu pasti mereka harus menggunakan logistik seperti mother vessel dan sampai di port China-nya mereka harus melakukan tracking. Tentu dari sana saja kita bisa lihat ya Bu ya, biaya produksi smelter di luar negeri lebih tinggi daripada di Indonesia.
Di Oke. sana perbedaannya dan kita cukup optimis dengan penambahan smelter, terutama penambahan smelter HPAL, High Pressure Acid Leach, permintaan akan nikel terutama yang limonite itu akan sangat tinggi karena hasil dari HPAL akan berupa MHP, mixed hydroxide participate, yang mana merupakan bahan baku untuk baterai mobil listrik. Oke, artinya ada peluang seiring dengan peningkatan jumlah smelter, belum lagi ada potensi peningkatan permintaan biji nikel ya Pak dalam beberapa tahun ke depan, apalagi ada Betul. potensi EV ya Pak ya di Betul, tanah betul, air. betul. Nah kalau kita lihat juga Pak, ini cukup impresif, Hill mengalami oversubscribe bahkan hingga 5 kali, Ya. yang menunjukkan tingginya antusiasme investor. Sebetulnya apa sih Pak kelebihan Hill kan dibandingkan perusahaan-perusahaan sejenisnya? Kelebihannya itu karena mengingat tingginya sensitivitas biji nikel terhadap kontaminasi, kita mempunyai track record menghasilkan biji nikel kualitas yang cukup tinggi, dan pemerintah dan pemilik tambang itu sangat peduli akan hasil kualitas karena perbedaan kualitas 0,1% saja bisa berbeda harga sekitar $10. Oke, itu perbedaannya cukup signifikan ya Pak? Cukup $10. signifikan, dan mereka tidak mau pada saat dikirim ke smelters terjadi reject maupun penalti. Jadi mereka sangat mencari perusahaan kontraktor tambang nikel yang mempunyai track record yang bagus. Mereka kurang mau jikalau ada trial and error untuk penambang-penambang baru, begitu Bu. Oke, dengan kesuksesan IPO dari Hilken ini tentunya kita ingin tahu lebih lanjut ya Pak, seperti apa sih kekuatan dari armada Hilken sendiri, tapi jawabnya usai jeda ya Pak ya. Iya.